Uber-Uber sama tim 08 kayaknya. Ya, kayaknya ada yang habis belanja alat pelacak canggih ya. Akun-akun yang berani bersuara, membongkar kebusukan dan kejahatan masa lalu capres sebelah itu mulai ditandai dan diancam di sosial media. Wah, Orde Baru reborn nih. Ya, setelah konten saya, foto dan juga video saya dan beberapa kawan influencer, YouTuber dan juga yang lain itu mejeng di akun sosial medianya Partai Gerindra, yang saya menafsirkan sih ini seolah-olah sebuah tanda ya, atau peringatan, atau lebih serius adalah sebuah nada ancaman untuk orang-orang yang bersuara. Hari ini saya dapat kabar yang nggak jauh beda. Yang pertama adalah beberapa postingan di sosial media seolah juga mendapat ancaman dari akun-akun yang ditenggarai sebagai pendukungnya Prabowo. Dari mulai ancaman hukum sampai ancaman yang sifatnya intimidasi atau bahkan ancaman yang sifatnya ingin melemahkan kebebasan beropini di sosial media. Nah, bahkan ada akun yang jelas-jelas aktif di bidang sejarah, yaitu akun Neo Historia Indonesia, itu langsung mendapat respon ancaman serius, penghancuran. Gila ini kan. Padahal akun ini memang rutin mengangkat artikel sejarah masa lalu. Akun Neo Historia Indonesia itu adalah akun yang memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan sejak tahun 2019. Nah, sosial media ini memang dikelola oleh sebuah PT namanya Neosphere Dikdaya Mulia. Nah, kebetulan kemarin memang hari ulang tahunnya Wiji Tukul. Dan akun sejarah ini, seperti juga hari-hari lainnya, itu menayangkan info seputar kejadian pada hari kemarin yang terjadi pada beberapa tahun yang silam, yaitu hari lahirnya Mas Wiji Tukul. Wiji Tukul ini penyair yang juga aktivis. Dia tuh aktivis bukan kaleng-kaleng ya, dia aktivis hak asasi manusia dari Solo. Yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Dan bukti hilangnya Mas Wiji ini sudah ada berbagai media yang menyebarkannya. Artinya memang info yang sudah lama orang tahu. Wiji Tukul adalah seorang penyair sekaligus aktivis yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Melalui sajak-sajak puisinya, Wiji Tukul secara terang-terangan mengkritisi kondisi sosial dan politik serta militerisme rejim Orde Baru. Ya, mungkin kalau sekarang Mas Wiji Tukul ini bisa dibilang seperti influencer politik dan hak asasi manusia lah, kira-kira begitu ya. Bahkan bisa menjadi YouTuber mungkin ya. Bisa jadi nih, Mas Wiji ini kalau masih hidup, dia adalah seorang YouTuber pinggir jurang yang punya kepedulian tinggi atas hak dasar manusia merdeka. Kalau misalnya masih hidup. Padahal Mas Wiji ini tidak begitu lancar dalam mengucap kalimat loh. Tapi justru itu kekuatan Mas Wiji sebagai penyair. Puisinya menyebar dan hidup. Kata-katanya menjadi penggerak massa yang tertindas. Mungkin karena itu Mas Wiji Tukul menjadi korban penghilangan paksa setelah sempat menjadi buronan intel pemerintah yang dipimpin oleh mertuanya Prabowo waktu itu. Piye, enak zamanku toh. Nah, Wiji Tukul ini dilaporkan hilang pada tahun 98 dan hingga saat ini tidak diketahui ada di mana. Nah, kemudian akun Neo Historia Indonesia itu dikabarkan memuat artikel itu tadi dan mendapatkan respon ancaman yang mengerikan. Nah, ini dia beritanya. Nah, serem sekali ya. Ada artikel yang mengungkap fakta sejarah, malah ditanggapi dengan komentar yang nada ancamannya tuh serius sekali.
akan dilacak dan dihancurkan. Serem. Ini peristiwa yang buruk sekali ya buat demokrasi. Bahkan ada kesan barbar. Apa yang salah dari akun itu sehingga pakai menyebut menjatuhkan kredibilitas seorang capres? Ya kalau pernah berbuat nista kemanusiaan, penghilangan manusia atau penghilang yang bahkan penghilang nyawa. Dan ada buktinya, ya buat apa bicara kredibilitas? Kredibilitas semacam itu hanya diakui di dunia hitam. Makin banyak membunuh, makin banyak menculik, makin dibilang hebat. Itu di dunia hitam. Masa kayak gini sangat percaya diri mau maju jadi pimpinan negara? Apakah rakyat pemilih sudah sebodoh itu? Pengancaman ini makin menegaskan kalimat perilaku pendukung akan sama dengan perilaku yang didukung. Perilaku pemimpin yang baik akan ditiru oleh pendukungnya. Juga sebaliknya, kalau kandidatnya adalah barbar, ya jelas saja tidak akan tercipta pendukung yang sopan dan santun. Ini tidak bisa dibiarkan. Ketika ada indikasi kuat pembungkaman atau lebih parah ada pengancaman kepada rakyat yang bersuara, saya jadi tergambar lagi bagaimana masa remaja saya di waktu tahun 90-an ketika menyaksikan betapa pemerintah zaman Soeharto, di mana Prabowo ada di dalamnya, bahkan menjadi bagian penting dari keluarga rezim yang otoriter itu. Kita tentu nggak bisa kembali ke zaman pemerintahan yang menakutkan rakyatnya sendiri. Kita tidak bisa kembali ke zaman pemerintahan yang bukan cuma otoriter, tapi sekaligus fasis. Karena fasisme merupakan bentuk perilaku politik yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Karena sistem pemerintahannya ya diktator. Soalnya gimana nggak ditolak? Karena kehidupan rakyat akan sepenuhnya dikontrol oleh pemerintahan dan tidak diperbolehkan untuk tidak setuju dengan pemerintah. Saya jadi terngiang-ngiang kalimat Prabowo seperti di video di bawah ini. Strategi mengajarkan kalau perlu kau rampok tetanggamu yang sedang kesusahan. Saya ambil strategi kelima. Strategi kelima bunyinya loot a burning house. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Arti daripada strategi ini, penjelasan aslinya adalah jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaannya. Saya ulangi, jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaannya. Ngeri kan? Aneka strategi Prabowo untuk berkuasa, kok narasinya mengerikan semua. Nggak cuma gebrak meja di depan umum, teriak-teriak memaki lawan, dengan bangga bersekutu dengan kelompok intoleran. Dan untungnya 2 kali cara-cara barbar itu dilakukan masyarakat nggak suka. Apalagi Tuhan. Lalu sekarang berpura-pura lembut, berpura-pura dengan dekat dengan Pak Jokowi, berpura-pura menjadi orang yang sabar. Padahal kita semua tahu itu cuma trik, karena faktanya toh berbeda. Pengancaman terhadap akun-akun yang terverifikasi sebagai akun sejarah seperti Neo Historia Indonesia itu tadi adalah nyata. Dan ini makin menegaskan bahwa sebenarnya Prabowo atau pendukungnya sama sekali tidak berubah. Mereka tetaplah kelompok yang haus kekuasaan dan melaksanakan seluruh agenda politiknya dengan menghalalkan segala cara. Waspadalah. Saya Mas Jopray. Aman kan?